Gimana caranya supaya hidup kita berubah lebih baik? Lakukanlah sesuatu yang tidak pernah kita lakukan tahun-tahun kemarin, supaya kita bisa mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita dapatkan di tahun-tahun kemarin. Oke, selamat sore teman-teman yang ada di live Facebook, yang sudah ada di channel sukses. Selamat datang di Roland sore ini, ngobrol santai tapi cuan. Dan kali ini ya teman-teman yang ada di Facebook, silakan di-share dong, dibagikan tayangan ini, karena sore ini kita ngobrolnya bakal seru banget nih. Dan teman-teman yang sudah ada di Facebook ya, silakan dibagikan dan komen sebanyak-banyaknya, di tag timnya sebanyak-banyaknya. Jangan lewatkan ngobrol sore ini karena yang pasti seru banget ya. Dan sudah ada Ibu Serafina di sini. Hai Ibu Serafina dari Kota Makassar, dan juga ada Miss Nuri. Hai Miss Nuri. Hai, selamat sore Bu Esther. Ya, selamat sore. Halo. Nah, Bu Serafina ini kenalkan salah satu kru di channel sukses ini. Halo Bu Serafina, apa kabar? Salam kenal. Saya dengan Nuri Salam dari kenal. Bandung. Puji Tuhan, baik. Baik, saya juga. Nah, jadi kita memang live-nya di Facebook ya, jadi lebih supaya teman-teman kita yang di Facebook juga mendapatkan informasi tentang sebuah peluang bisnis yang bisa kita kerjakan di mana saja, Miss Nuri ya. Kayaknya kita boleh sapa-sapa dulu teman-teman kita yang ada di Facebook, supaya boleh menyimak ya dari awal sampai akhirnya. Kita live-nya nggak lama-lama loh ya. Dan jangan lupa ya, yang pasti ya Miss Nuri ya, jangan sampai ketinggalan yang itu tuh gitu ya. Udah pasti itu nggak terlewatkan ya. Ada hadiahnya apa sih Bu? Untuk yang kali ini kan kayak dari kemarin-kemarin tuh seru-seru tuh hadiahnya, ya nggak sih Miss? Bener, makanya aku juga nggak mau ketinggalan nih Miss, mau pengen share juga nih. Yuk kita share yuk ke Facebook kita masing-masing. Ayo let's go. Ibu Serafina kayaknya timnya banyak banget ya, dari tadi udah pada ngantri ya. Iya. Aku ngeliat ya, wah luar biasa. Nah, aku Bu share Vina cuma di 3 grup doang. Bu Vina gini aja, Nggak timnya semua. yang di sekarang Bu Vina coba cek di Facebook di live-nya. Nanti di-share aja ke Facebooknya Bu Vina. Jadi tim Bu Serafina bisa juga nyimak di Facebook. Boleh di-tag nama mereka ya. Jadi kita biasa kalau awal-awal tuh Bu, kita perkenalan dulu, saling tag-tagan di Facebook gitu. Ya. Ngobrol santai. Silakan Miss Nuri. Iya, halo semuanya nih. Aku udah lihat nih di Facebook nih, kayak udah rame di mana ya komen-komennya. Aku mau ngelihat semuanya tapi kayak agak sulit gitu nih. Oh, ada Pak Sutono dari Bojonegoro. Halo Pak Sutono, wah Pak Sutono udah mulai ngetek-ngetek nih. Bu Aher. Terus ada siapa lagi nih ya, ke bawah-bawah udah banyak banget. Ibu Rosnawati, Rika Kambia, halo. Ada Ligiran, nih Bapak atau Ibu nih? Pak Legiran. Oh, luar biasa. Hadir dari Cilacap juga nih Pak Soleman, luar biasa. Udah siap ya Pak ya, dapetin cuan-cuan, bukan cuan-cuan sih sebenarnya. Tips-tips untuk bisa ngedapetin cuan ya. Hari ini tuh kita bakal seru banget, karena akan dapat banyak banget insight atau masukan-masukan, terutama ada Ibu Serafina di sini. Kita bisa dapat ataupun belajar dari pengalaman Ibu Serafina seperti apa, dan yang pasti nggak ada ruginya gitu. Dan itu bisa kita implementasikan atau kita tambahkan skill kita agar kita bisa lebih tahu lagi gimana sih untuk menghasilkan cuan-cuan ke depannya melalui bisnis-bisnis yang teman-teman ataupun tim-tim sekarang punya. Gitu. Nah, makanya sekarang langsung di-share mumpung kita belum mulai untuk ngebahas topiknya, biar tambah seru lagi, tambah rame, biar tambah semangat juga.
Yes, betul banget. Nah, Bu Serafina mau share dulu di Facebooknya. Aku udah tag loh di Facebooknya Bu Serafina. Oke, Nah, siap Bu boleh Esther. di-share dulu. Siap, Jadi siap, kita siap. sampai kok ngobrolnya. Dan Yes. teman-teman Facebook ya, kita udah kedatangan tamu kita, Ibu Serafina. Dan jangan lupa ya, kita nanti ada di akhir acara kita akan ada kuis berhadiah. Luar biasa. Ngomong-ngomong aku belum tahu nih Miss, hari ini tuh kuisnya apa sih hadiahnya? Nah, rahasia dong ya. Bahkan saya aja nggak tahu loh. Kayaknya Miss Tamami masih gotong yang masih siapin hadiahnya nih untuk belum nyampe nih, jadi kita harus bersabar. Oke. Ya. Apa ini ya, mumpung Bu Serafina udah di sini, kita sambil teman-teman juga masuk juga. Mungkin ada yang penasaran di sini, Miss. Kita tuh mau ngomongin apa sih yang nggak sih, Miss? Betul. Nah, jadi teman-teman ya, kita sudah langsung mulai ya. Di zaman sekarang ini kita semua orang kan pasti butuh duit ya, dan lagi justru yang kemudahan-kemudahan teknologi itu membuat kita mau bisnis apa aja cepat, mau nyari bisnis juga, oh ini ada bisnis ini, bisnis A, B, C, D, udah semuanya udah pada ngantri, tinggal tentukan pilihan. Benar Bu Esther, Kalau mau benar. kita nyari bisnis itu kayak ini ya, harus menemukan jodoh. Ini kayaknya saya nggak jodoh deh di bisnis ini. Kayaknya saya nggak cocok deh bisnis itu gitu ya. Kayak kita lagi nyari jodoh juga ya. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu ya tentunya ya kita juga harus pertimbangkan. Dan banyak bisnis ya di luaran sana, tapi tentunya kalau kita mengerjakan bisnis dan kalau kita nggak hati-hati memilih bisnis ya nanti kitanya malah song ya. Apalagi banyak sekali investasi yang sedang bertaburan seperti bintang bertaburan saat ini. Nah, dan teman-teman biasa ya setiap minggu kan kita ada Roland ngobrol santai tapi cuan nih Bu Serafina. Dan kita selalu ngobrol ya topik-topik yang menarik tentang lifestyle, bagaimana supaya kita hidupnya berhemat, jangan sampai jangan sampai kita besar pasak daripada tiang. Kemudian kita juga mulai sharing bagaimana kita memiliki literasi keuangan ya, kemampuan untuk mengelola keuangan dan juga mengatur keuangan dengan baik. Karena sebesar apapun bonus atau mungkin gaji yang kita terima, kalau kita nggak punya kemampuan untuk mengelolanya ya pasti akan mengalir seperti air deras ya. Nah gitu. Dan satu lagi, kalau kita lihat ya banyak orang pinter nyari duit, tapi nggak punya kemampuan untuk mengelola duit. Ya artinya coba kita tanya mereka punya tabungan nggak, punya investasi nggak, rata-rata nggak punya gitu. Nah jadi di sini kita juga sudah sering ngobrol dari Miss Nuri, ada Miss Tamami, saya juga bagaimana kita penting banget punya investasi dan kita punya kemampuan untuk mengelola keuangan itu supaya kita tetap memiliki hal-hal tersebut dan sekaligus berbisnis juga. Udah banyak manfaat yang kita bicarakan. Nah, dari Miss Nuri, gimana selama ini untuk kita masuk nih langsung ke bisnis yang bisa diwariskan? Yes. Ya kan aku ngelihat ya kan aku di usia 30-an dan aku ngelihat bagaimana buruknya aku dalam pengelolaan keuangan. Sampai ya seperti yang tadi nih Chester bilang ya, pemasukan boleh mengalir deras seperti air terjun, tapi kalau pengelolaannya seperti sungai yang mengalir ke muara, sama aja bohong gitu kan. Laut jadinya biar semuanya, nggak ada yang kesimpan gitu. Nah, makanya di usia 30 ini tuh aku mikir kayak, wah, walaupun penghasilan aku sekarang bukan ke air terjun ya, tapi setidaknya walaupun kembali ke tetesan air, tapi aku ingin punya sumur nih. Jadi itu bisa kesimpan gitu, dan makin lama tuh makin naik, bukannya menyebar ataupun habis. Nah, satu hal lagi, karena aku udah usia 30-an, aku berpikir ya, bagaimana sih bisnis yang aku jalanin ini atau pemasukan yang aku pemasukan yang aku punya dan tabungan atau investasi yang aku punya itu bukan cuma buat aku aja gitu. Tapi udah mulai mikir ya, gimana sih itu bisa terasa atau dibagi atau aku wariskan ke keluarga ataupun anak-anak aku nantinya gitu. Nah, aku ngelihat banyak banget kejadian-kejadian sekarang
orang-orang di usia 30-an, di bawah 40 ya, ataupun di bawah 30, lebih besar pasak dibanding tiang gitu. Mereka nggak mikir jangka panjang. Boro-boro pengelolaan keuangan. Boro-boro diwariskan. Pengelolaan keuangan aja nggak bisa gitu kan. Iya, benar. Banyak tuh contoh-contohnya, kan kita lihat ya, kalau kita lihat fenomena artis nih. Artis-artis iya, mumpung lagi hotnya nih ya, masih fresh nih ya. Udah gitu kan kita juga habis COVID ya. Habis COVID. Amin, habis COVID ya ampun. Maksudnya kita kan mengalami COVID nih kan, pandemi ya kan. Banyak yang artis-artis yang kita lihat udah meninggal atau pergi duluan lah ya. Banyak juga yang tiba-tiba meninggal karena hal yang tidak diduga, kecelakaan kayak kemarin Vanessa ya. Nah, karena kemarin aku lagi ngebahas materi tentang bagaimana namanya bisnis ini bisa diwariskan. Nah, aku ngelihat nih, oh ternyata perbedaan artis A dengan artis B tuh ada bedanya gitu. Nah, banyak kalangan artis yang sangat kaya, makmur gitu. Karena dia lagi di atas kan, lagi banyak kerjaan. Tapi pada saat beliau meninggal atau mereka meninggal, harta yang dia punya itu adalah ya udah harta itu aja gitu. Nggak ada nilai investasi, terus habis dikekang masa, nggak ada hal yang terus-menerus bisa dihasilkan oleh si pewarisnya. Nah, bedanya sama yang baru meninggal, yang kemarin baru pergi ini, Vanessa Angel ya, kalau nggak salah namanya ya. Nah, aku tuh kemarin dengar, kan aku ikutin juga tuh di infotainment. Ternyata Vanessa ini pada saat meninggal dan suaminya, mereka itu menyiapkan segudang preparation atau persiapan finansial untuk anaknya. Baik itu asuransi, terus investasi yang diwariskan ke anaknya, sampai dengan gain protection. Kalau kita namanya gain protection ya, Miss ya. Yeah. Jadi tiap bulan itu si anak dapat duit tunjangan. Gitu, sampai dengan usia dia 55 tahun seingat aku. Itu, nah aku mikir kayak wah beda banget, si anak ini walaupun gak kerja ya kan, tapi duitnya itu gak habis-habis karena selain dia dapat warisan, dapat nilai investasi, dapat juga tunjangan per bulannya. Gak heran dia jadi rebutan ya. Ya, makanya nih ya gonjang-ganjing. Nah, jadi balik lagi nih ya, kita kalau ngelihat ya orang berbisnis sehebat-hebatnya dia berbisnis, misalkan dia udah nggak ada nih. Aku lihat ya beberapa kayak fenomenal gini. Orang tuanya punya kuliner ya, bikin masakan enak banget. Nah, begitu meninggal, si anak keluarga nggak ada yang punya bakat, yang punya skill untuk meneruskan usaha dari orang tuanya ini, akhirnya ya hilang dengan begitu aja. Artinya gini, oke lah mereka cuma menikmati aset yang dari hasil penjualan, mungkin aset rumah dan bla 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 lah diwariskan. Tapi secara keuangan yang harusnya setiap bulan omsetnya miliaran, income-nya ada, malah mereka kehilangan itu momentum karena mereka bangun bisnis ya berdasarkan skill ya. Jadi kalau misalkan dia udah nggak produksi lagi, ya udah nggak ada income ya, masih ada asetnya. Yang kita maksudkan adalah income bulanannya gitu. Nah, contoh kayak artis-artis juga ya, kalau mereka selama mereka manggung ada pemasukan dan mereka bisa beli aset-aset lainnya. Tapi kalau misalkan dia udah nggak manggung lagi, ya mau bagaimana ya? Ada juga artis yang meninggal malah bukannya ninggalin aset, ninggalkan hutang, ada juga loh ya. Nah, orang banyak juga kayak gitu. Nah, sekarang kita coba lihat. Jadi balik lagi ke awal tadi aku bilang, ada begitu banyak bisnis yang ngantri yang bisa membuat kita sukses. Tapi bisa nggak kita di bisnis itu kita diajarkan juga untuk punya investasi, ya, menyiapkan dana warisan untuk keluarga, dan yang paling penting, sekali mendayung 2-3 pulau tercapai. Artinya gini, kita kerja sekarang itu income kita pun bisa diturunkan ke anak cucu kita. Itu keren banget, dan itu adanya di 3i Networks ya. Nah, misalkan nih ada kemarin bulan lalu sempat saya bahas juga di channel sukses ya, di kita ngobrol 30 menit saya bahas juga, ada om saya ya posisinya oke banget, jabatan di kantor, fasilitas semua diberikan Bu Vina, gaji gede.
Tapi begitu meninggal, semua aset, semua fasilitas ditarik oleh perusahaan dan semuanya tinggal kenangan. Gaji yang gaji gitu seorang manajer, gaji yang seorang manajer lenyap ikut terkubur. Kayaknya ini penting sekali dibahas sore ini. Nah, itu dia. Jadi kita udah nggak sabar nih ya, welcome Misa Mami ya. Dan kita nanti akan langsung, jadi teman-teman kita nggak perlu presentasi lagi karena kita udah nyambung, kita nyambung aja dari obrolan-obrolan berikutnya. Nah, ini bisnis 3i Network keren banget. Dan yang kita hadirkan tamu spesial kita Ibu Serafina, ini adalah pelakunya ya, bukan pelaku bisnis maksudnya. Jadi mendapat warisan ya, nanti akan diceritakan langsung oleh Bu Serafina gimana ya kekasih hati yang meninggal, tapi waduh sekarang ini nanti kita langsung dengarkan. Oke, selamat sore Bu Serafina ya, silakan untuk diceritakan sedikit ya dari topik kita bisnis yang bisa diwariskan. Baik, selamat sore Bu Esther, juga selamat sore yang sedang nonton live Facebook sore ini. Apa yang tadi dibahas di depan, apa yang diceritakan di depan tadi, ini luar biasa banget bagi saya. Karena apa? Apa yang disampaikan tadi itu saya sudah mengalaminya sendiri. Mengalaminya sendiri bagaimana kita memiliki suatu bisnis yang bisa diwariskan kepada ahli waris kita. Nah, 3i Network ini adalah salah satu bisnis, atau boleh saya katakan mungkin bisnis-bisnis lain tidak ada yang diwariskan, tapi di 3i Network ini sangat-sangat luar biasa. Karena kita sudah diceritakan dari minggu-minggu kemarin, kita akan mendapatkan beberapa manfaat yang akan didapat oleh nasabah, termasuk tabungan investasi untuk masa jangka panjang, terus santunan jiwa untuk masa tidak terduga, ya kan? Terus ada juga yang kita dapatkan di sini, yaitu income untuk masa sekarang. Nah, kita kerjakan bisnisnya, satu program ini mencakup sudah 3 bagian, masa sekarang, masa nanti, dan masa tidak terduga. Kan luar biasa banget program ini. Nah, satu yang saya mau ceritakan sore ini adalah bisnis diwariskan ke ahli waris. Tepatnya April 2014 saya join di bisnis 3i Network ini, dan juga suami juga ikutan join di bisnis 3i Network ini. Tapi kurang lebih di bulan Oktober 2016 kemarin, 2 tahun lebih setelah kami join, Tuhan memanggil orang yang saya paling cintai, tulang punggung dari keluarga kami. Nah, mungkin teman-teman atau yang sedang nonton saat ini, mungkin kita bisa bayangkan enggak, kalau kita seorang ibu rumah tangga, terus dalam posisi tidak punya pekerjaan, artinya tidak punya slip gaji dan juga tidak punya SK, lalu tulang punggung keluarga kita meninggalkan kita, terus hidup kita seperti apa? Kalau boleh saya tanya teman-teman, boleh komen di Facebook ya, kira-kira siapa yang beri makan 3 kali sehari anak kita? Kalau kita ambil posisi tulang punggung nih, siapa yang akan beri makan anak dan istri kita 3 kali sehari? Siapa yang akan biayai anak-anak sekolah kita, kuliah anak-anak kita, ya kan? Siapa akan membiayai hidup mereka sampai mereka bisa dewasa dan bisa menghasilkan dan bisa membiayai dirinya sendiri. Nah, hal ini pasti kebanyakan orang tidak pernah memikirkan, tidak pernah membayangkan seperti apa. Coba ayo bayangkan sekarang kalau terjadi hal yang seperti itu, ayo siapa yang bisa tanggung jawab atas semua orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangin tentunya Bu Esther. Nah, saya mau ceritakan sore ini seperti ini. Bisnis 3i Network ini adalah bisnis yang bisa diwariskan untuk ahli waris. Tepat 2 tahun suami saya menjalani bisnis 3i Network ini kami bersama, Tuhan memanggil. Tuhan mengambil, dan saat itu memang benar-benar kami sangat terpukul pastinya, karena Papa juga usia masih relatif muda, baru umur 44 tahun, dan tiba-tiba tanpa sakit, kami, saya dan anak-anak sangat-sangat terpukul saat itu. Satu hal yang saya mau ceritakan di bisnis ini, saat detik-detik saat Papa meninggal itu, tentu hidup kita itu rasa-rasanya semua sudah gelap, sudah tidak ada lagi kehidupan besoknya, kehidupan lusanya, kehidupan minggu depannya, kehidupan bulan depannya, dan seterusnya. Rasa-rasanya kalau kita seorang istri gitu,
namanya belahan hati kita Tuhan ambil, pasti kita rasa-rasanya separuh dari diri kita, separuh dari jiwa kita itu benar-benar tidak ada. Betul. Nah, apa yang membuat saya kuat sebenarnya saya mau ceritakan sore ini adalah melihat anak-anak yang saat itu membutuhkan orang tua yang tidak ada lagi orang tua papa nih, hanya orang tua mama aja yang ada saat itu. Nah, andaikan tidak ada sesuatu yang kita siapkan, pasti seorang ibu, pasti seorang bunda, pasti seorang mama, dia akan bisa benar-benar pusing, bisa pingsan berkali-kali mungkin saat menghadapi masa-masa sulit itu. Saya salah satu ibu rumah tangga yang paling beruntung. Kenapa? Saat tulang punggung, saat papa meninggalkan saya dan anak-anak, saya sudah mengikuti program 3 Network ini sudah 2 tahun lebih. Selain saya mendapatkan income yang cukup luar biasa dari program ini, Papa juga ikut mengikuti program ini. Satu hal yang luar biasa adalah ID yang dijalankan oleh suami, oleh Papa itu adalah bisa diwariskan ke ahli waris. Bulan-bulan pertama Papa meninggal itu sedih banget rasanya. Kenapa? Setiap tanggal 15 bulan berjalan, perusahaan CAR ini mentransfer ke rekening almarhum. Karena waktu itu saya belum ganti di sistem. Jadi transfernya langsung ke rekening almarhum yang ATM-nya masih saya pegang dan saya bisa tarik uangnya. Nah, yang luar biasa itu apa? Saat dananya masuk, saat bonusnya masuk itu, saya selalu ke ATM sama anak-anak biasa dan saya mentransfer uang tersebut. Uangnya ditransfer kemana? Ke rekening saya. Karena saya langsung tarik dan transfer ke rekening saya pribadi. Setelah itu, yang paling kadang-kadang juga rasa sedih banget Bu Esther, setelah transfer ada stroke transfer gitu. Yeah. Saya tarik nih stroke-nya sampai di mobil, saya pelototin, saya lihat, wah benar-benar ini saya dapat transferan dari papa nih sekian bulan ini. Rasa-rasanya kok aduh luar biasa banget lah, rasanya serasa papa tuh hanya di luar kota terus tiap bulan transferin kami. Saya selalu katakan ke anak-anak, saya katakan apa ke anak-anak? Nah, memang papa sudah tidak ada. Dan saya katakan ke anak-anak gini, andaikan mungkin tadi seperti dibahas Bu Esther di depan, andaikan papamu ini seorang manajer perusahaan ternama mungkin, atau mungkin juga direktur perusahaan ternama, atau mungkin dia seorang profesional yang luar biasa, mungkin dia seorang dosen ternama barangkali, atau apa aja profesi-profesi lain, maka saat Tuhan memanggilnya, maka slip gajinya pun langsung terkumpul bersamanya. Yes. Nah, di bisnis kita ini luar biasa. Saat saya transfer dananya, saat masuk bonus dari 3 Network yang diwariskan ke kami dan anak-anak, saya terus bilang ke anak-anak, sering banget saya bilang ke anak-anak, setiap saya transfer uang dan saya ambil dana itu, saya bilang, nak, dengar ya baik-baik. Memang papamu itu tidak hebat-hebat amat dulu waktu papa masih hidup, tapi coba lihat sekarang. Uang sekolah masih papa yang bayarkan. Uang jajan masih papa yang kasih. Uang untuk biaya hidup kita masih papa yang biayain. Hal ini bagi saya sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Bu Esther mungkin pernah dengar seperti ini. Kalau orang hidup, membantu orang hidup, itu biasa aja barangkali. Ya, betul. Kalau biasa banget. Biasa banget. Kalau orang hidup menolong orang yang sudah meninggal, biasa saja. Mungkin juga itu udah luar biasa, tapi itu sudah biasa. Kita nolong orang yang sudah meninggal, kita urus sampai pemakaman, sampai doa dan segala macam. Orang hidup menolong orang yang sudah meninggal. Tapi kalau sekarang ini saya katakan gini, kalau orang yang sudah meninggal dan masih bisa bertanggung jawab, masih bisa menolong orang-orang yang dia kasihi, orang-orang yang dia cintai, ini baru luar biasa. Dan itu tidak ada di tempat lain Bu Esther, hanya di program, hanya di bisnis kita, hanya di bisnis 3 Network, tidak ada di tempat lain. Jadi bagi saya pribadi, bisnis ini sangat luar biasa. Kenapa? Sampai hari ini, Papa itu sudah 5 tahun lebih meninggalnya. Oktober 2014, baru-baru 5 tahun di bulan Oktober kemarin. Dan tidak pernah sekalipun, tidak pernah sebulan pun,
di masa pandemi sekalipun Bu Esther, kami masih tetap terima bonus dari ID yang diwariskan ke ahli waris. Keren. Iya, luar biasa, sangat luar biasa. Artinya apa? Teman-teman, mari kita pikirkan bersama, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai itu tentunya kalau kita sudah persiapkan, lalu kita sudah benar-benar membuat mereka bisa tersenyum lah. Kendati misalnya amit-amit hidup itu kan, orang bilang hidup itu miliki 3 kepastian, pasti sakit, pasti tua, pasti meninggal. Yang meninggal ini yang sangat sulit. Bayangkan kalau saat kita sudah tidak ada atau tulang punggung ini sudah tidak ada, tapi orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi itu dia masih bisa tersenyum, masih bisa, aduh luar biasa. Anak saya itu Bu Esther, kalau saya kasih uang jajan, terus uangnya dibikin kayak kipas. Lalu dia ke fotonya papanya di rumah. Dia kasih ke kiri, dia kasih ke kanan, dia kasih ke kiri, dia kasih ke kanan. Jadi foto itu ngikutin uang rasa-rasanya. Karena kan foto itu lihat kita gini, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Terus anak saya bilang gini, Papa, berkedip. Suruh berkedip papanya. Seperti itu. Dan dia selalu katakan, Papa terima kasih. Ini uang jajan, sudah dapat. Kalau uang jajannya kurang-kurang, Bu Esther, kadang-kadang kalau sudah merengek-rengek minta sama mama nih, terus belum dikasih-kasih, dia pergi lagi ke fotonya papanya, Papa uang jajan kurang gitu. Jadi rasa-rasanya luar biasa banget bisnis ini. Kadang kalau kita seorang mungkin single parent seperti saya nih, ya kan, lihat anak-anak seperti itu, kita pasti merasa ya walaupun mungkin hati kita itu sedih, tapi ada bahagianya. Ada penuh syukurnya, ada rasa-rasanya Tuhan sudah mengatur semua perjalanan hidup kita, dan sampai saat ini kendati tulang punggung sudah tidak ada, tapi hidup masih tetap baik. Kita tidak terjun di dalam jurang kesulitan, duka, dan hidup akan melarat seperti itu. Lebih-lebih ya Bu Esther, apalagi ya mohon simak baik-baik, jangan pernah meninggalkan daftar utang gitu buat orang-orang yang kita kasihi, karena itu udah menambah beban hidup, menambah beban yang luar biasa kalau kita sampai ada daftar yang belum terselesaikan. Itu ya kan Bu Esther? Yeah. Nah, ini yang saya mau sharekan hari ini dia luar biasa, itu seperti itu Bu Esther. Ya, luar biasa ya, kita berikan aplaus dong teman-teman yang di Facebook, udah mulai rame nih pada ngajak calmitnya untuk nyimak bareng, semoga ini bisa bermanfaat ya. Artinya 3i Networks ini nggak main-main ya bisnisnya, karena sudah diceritakan oleh Bu Vina tadi bahwa bisnisnya ini benar-benar bisa diwariskan. Ya, kita coba lihat sekeliling kita, pekerjaan apa yang income-nya, gajinya tetap bisa diwariskan. Mungkin kalau kita mau pikir ya PNS oke, tapi kan nggak semua, kan nggak full 100%. Kemudian kalau kita mau pikirkan ya asuransi oke lah. Asuransi itu memberikan uang pertanggungan, tapi kan sekali ngasih habis, nggak setiap bulan. Ini kalau yang Ibu Serafina ceritakan, bayangkan sudah 5 tahun Bapak Ibu, anak-anak tetap dapat jajan, istri masih tetap dinafkahi, ini keren banget gitu ya. Jangan sampai ya suami masih hidup aja nggak ada tanggung jawabnya gitu ya, ninggalin istri. Makanya ini kenapa nih tadi Ibu Serafina bilang 3 kepastian waktu yang tidak bisa dihindari, yaitu pertama ya pasti sakit, yang nggak bisa dihindari, pasti meninggal, itu juga nggak bisa ditunda, nggak mungkin orang udah gitu-gitu terus Tuhan nggak apa-apa deh, itu tetanggaku jahat, kasih dia aja meninggal, aku nanti aja, nggak bisa ditawar-menawar ya. Kemudian ya apalagi yang nggak bisa ditunda, yang namanya di PHK, ya banyak sekali. Artinya kita mulai persiapkan dari sekarang, dan di 3i Networks ini yang seperti yang sudah kita sharingkan di Roland di channel sukses ini, bahwa bayangkan Bapak Ibu dengan menyisihkan 12.000 ya, 12.000 per hari, Bapak Ibu sudah bisa punya manfaat investasi, punya proteksi dana darurat ya, itu sudah siap diterima oleh keluarga. Dan yang paling keren yang tadi diceritakan oleh Ibu Serafina. Nah, dari Miss Nuri, Miss Tamami, gimana? Ada yang mau ditanyain ke Bu Serafina?
aku sih luar biasa banget ya ngedengarnya, kayak wah, aku kayak tadi bukan sedikit tertampar tapi termotivasi ya, karena tadi Bu Serafina kan bilang apa namanya ya, orang yang masih hidup membantu orang yang sudah meninggal itu hal yang biasa, tapi yang sudah meninggal pergi tapi masih membantu atau memberikan tanggung jawabnya kepada orang yang masih hidup itu hal yang luar biasa. Ditambah keberadaan beliau juga tetap terasa sampai sekarang ya. Dan yang saya benar-benar mau konfirmasi nih Bu. Jadi walaupun kan ini kan udah 5 tahun ya Bu tersupport oleh Bapak ya, gitu, oleh 3i Network atau Car Life Insurance. Nah, berarti dalam 5 tahun itu kan melewati masa pandemi. Pernah nggak Bu selama masa pandemi di 2 tahun ini, 3i Network tuh mogok bayar atau menunda kayak 2 bulan, 3 bulan baru bayar, atau memang konsisten Bu? Oke, rasanya gini, aku pikir ya seperti 3i Network ini atau mungkin perusahaan kita ini tidak pernah kehabisan. Karena selama pandemi saja ini hampir dikerjakannya juga setengah-setengah, boleh dikatakan kita online dan tidak seperti yang sebelum pandemi kan, tapi itu tidak pernah sekalipun dari bonus saya, ID saya pribadi, sekalipun tidak pernah. Jangankan tidak mentransfer bonus, Mbak. Terlambat aja nggak pernah. Terlambat transfer aja nggak pernah. Itu ID saya. Apalagi ID suami saya yang konon sudah 5 tahun lalu sudah meninggal. Itu pun juga tiap bulan tidak pernah alpa ditransfer bonusnya. Jadi wah luar biasa banget. Bisnis kita ini memang kalau saya rasa pribadi sih saya tidak pernah bosan-bosan menceritakan kepada orang lain tentang ini supaya orang lain juga bisa merasakan apa yang saya rasakan. Supaya orang lain bisa merasakan apa kebahagiaan-kebahagiaan yang kita rasakan di dalam bisnis ini. Sesuatu yang baik kita share lah. Kita share orang-orang yang kita dekat, tetangga, kerabat. Supaya mereka juga tahu. Kadang-kadang mereka tuh tidak tahu sama sekali. Jadi saat kita sampaikan baru, oh gitu ya. Oh begini ya. Gitu kan. Jadi jangan pernah berhenti menceritakan program 3i Network, termasuk program bonus bisa diwariskan ke ahli waris, karena ini tidak ada di tempat lain. Ini Bu ya. Keren banget. Hanya ada di bisnis kita, hanya di 3i. Jangankan telat bayar dari CAR atau bolong-bolong ya Bu ya. Adanya naik malah ya Bu ya. Ya Bu Sar, benar. Itu poin penting perlu dicatat ya. Karena kembali kalau ceritakan naik-naik tuh Weser. Aduh, saya kalau ceritakan tentang kenaikan income di 3i Network, aduh banyak yang cemburu. itu udah beda topik ya berarti ya Bu ya. Iya. Yang penting untuk kebaikan. Iya betul. Dan aku ngelihat ya Bu di 3i Network ini berarti bukan cuma sekedar bisnis ya Bu, tapi sesuatu yang benar-benar bisa mensupport finansial kita, dan bukan cuma kita pribadi tapi juga keluarga kita ya. Karena mungkin teman-teman di Facebook juga perlu tahu ya, kenapa sih namanya 3i Network? Karena yang pertama adalah insurance, yang kedua adalah investasi, yang ketiga apa misalnya? Income. Nah, itu yang paling penting gitu. Cuan. Karena investasi itu insurance udah biasa ya. Kita semua juga banyak insurance macam-macam. Investasi ya di luar juga ada investasi. Tapi income-nya ini yang bisa diwariskan ini selain bisnisnya, itu yang terus berjalan yang tadi Ibu Serafina udah cerita. Walaupun orangnya sudah tidak ada, tapi income-nya ini terus ada. Boleh tahu nggak Bu Serafina, kira-kira ini income-nya akan diterima Ibu dan keluarga sampai usia berapa? Sampai Bapak usia berapa? Sampai Bapak usia berapa meninggalnya? Andaikan saya pun Tuhan panggil nanti, itu income itu masih bisa diwariskan lagi ke anak-anak, ke cucu-cucu kita. Jadi kalau pertanyaannya sampai kapan income-nya diterima? Hanya Tuhan yang tahu. Berarti kalau dari Bapak sudah diwariskan ke Ibu, nanti terus lagi amit-amit kenapa-napa terus diwariskan gitu ya. Benar. Iya, ID itu akan aktif terus selama
ID itu ada premi dan kita menabung. Jadi anak-anak bisa lanjutkan. Artinya gini, kita punya anak nih yang masih kecil nih, orang tuanya hari ini jalankan bisnis 3i. Suatu saat terjadi risiko kepada orang tua dan anak-anak tumbuh besar, maka anak-anak itu bisa menjalankan bisnis ini tanpa harus memulai dari start nol ID baru, tapi langsung melanjutkan bisnis orang tuanya, gitu kan? Notabene grupnya kita, grup orang tua itu udah besar, jadi anak-anak tinggal lanjutin, ya kan? Jadi kan tidak harus start lagi dari nol, tidak harus ID baru, mulai dari merekrut orang baru, tapi sudah punya tim, sudah punya grup yang cukup besar. Ini luar biasa kan? Terlebih lagi juga bisa membantu orang-orang di luar sana yang mungkin pemahamannya tidak terlalu ini ya. Dan mengenai tadi Ibu Senabina bilang kalau ngomongin income yang terus naik, ini salah satu poinnya juga ya. Kenapa sih bisa terus naik ya? Padahal kan pada saat pergi juga di posisinya itu gitu. Kenapa terus naik? Karena kita itu nilainya adalah bergabung dengan investasi. Itu yang teman-teman di Facebook itu harus aware atau harus sadar. Bahwa ini bukan sekedar gaji direktur yang tiap bulan turun, tapi ini adalah gaji yang berupa investasi. Itu juga salah satu benefit dari 3i Network. Mungkin teman-teman bisa tanya lebih lanjut ya ke ibu bapak di sana, bisa tanya lebih detail lagi, apa sih maksudnya nih, gimana sih caranya ke mitra-mitra ataupun leader-leader yang mengundang bapak ibu sekalian. Iya, betul. Jadi teman-teman 3i Networks ini adalah sebuah peluang bisnis yang bisa dijalankan oleh siapa saja. Nah, dibagikan aja tayangan di Facebook ini biar Facebook kita dipenuhi dengan hal-hal positif. Artinya, siapapun bisa memulai bisnis, nggak perlu harus menguras tabungan kita dengan modal yang besar. Cukup dengan 12.000 per hari, ya sisihkan, atau 350.000 per bulan. Kita sudah bisa kok memulai bisnis dan sambil kita menikmati ya manfaat yang tadi Bu Serafina bilang, manfaat hari ini ya, bonus bulanan setiap bulan kita dapatkan dengan mengerjakan bisnisnya. Kita ada investasi juga untuk hari tua kita, ada dana darurat yang juga siap dicairkan kepada keluarga apabila kitanya meninggal gitu. Jadi ini bisnis keren banget, bisa diwariskan. Nah, artinya belum banyak masyarakat Indonesia yang belum tahu tentang program ini. Yuk kita mulai ya berbagi informasi bahwa 3i Networks ini keren banget. Nah, mungkin dari Mista Mami ada yang mau ditanyakan? Iya, halo Ibu Serafina, aku fansnya Ibu. Yeah. Bu, sekarang bukan cuma artis aja yang banyak Aku tuh gitu lihat ya, maksudnya sosoknya Ibu gitu, terus dengar ceritanya Ibu maksudnya sangat menginspirasi saya pribadi gitu. Dan jujur waktu saya ikut di program 3i Networks ini, itu memang saya tadinya sedang mencari tabungan untuk anak-anak saya gitu. Nah, karena saya juga seorang ibu yang menurut saya tabungan itu penting gitu. Nah, tapi saya nggak seberapa ngeh kalau ternyata memang bisnis 3i ini atau tabungan 3i ini punya bisnisnya yang bisa sampai diwariskan. Ini kayak buat saya itu wah keren banget. Terus udah gitu ada sosok ibu yang sudah mengalami gitu. Jadi saya tuh semakin firm lagi gitu di bisnis ini. Juga saya yakin teman-teman yang ada di Facebook juga kayaknya setuju ya sama saya gitu. Ini tuh bukan nih. Iya, bukan iya. Bukan kaleng-kaleng, bukan gosip ya. Tipu. Iya. Ya, jadi kalau misalnya dari tadi nih pertanyaannya Miss Nuri udah keren banget. Dan kalau saya mau nanya, Bu Serafina buka lowongan jadi bisa punya anak lagi atau gimana Bu? Mungkin ada. Anak angkat mungkin Bu buat anak angkat ya, oke. Anak angkat tuh punya bisnis 3i Network belum? Bisa. Aduh, jadi kalau dari saya sih
rugi banget ya buat teman-teman, ini kita dari channel sukses udah menghadirkan Ibu Serafina, seorang sosok pribadi yang benar-benar sudah mengalami kebaikan dari program menabung di 3i Networks. Program paket komplit banget, saya juga udah nggak noleh lagi ke kiri ke kanan, aduh bisnis apa ya gitu yang bisa saya jalanin, udah fix ini aja gitu lewat Fix. lewat fix Tidak selingkuh. tidak selingkuh. Harga mati udah ketok palu. Kalau aku bilang ya, bisnis 3i Network ini itu bukan bisnis yang menang di masa kini doang, tapi bisnis yang menang masa kini sama masa depan. Yes, mantap. Masa depan, dan boleh saya katakan bukan mau tekebur, tapi selama-lamanya. Karena Yes. pun tidak ada. Kayak kasih Tuhan ya, Bu. Ini masih. Yes, amin. Yes. Oke. Dan ini menarik juga ya, ada titipan pertanyaan nih dari beberapa teman. Ini Bu, tanyain Bu, gimana sih jadi ibu rumah tangga yang bisa berhasil kayak Bu Serafina juga? Oke, saya jawab, gimana sih rasanya jadi ibu rumah tangga yang sukses, ya kan, Bu Esther? Gini, saya mau ceritakan sedikit aja, atau saya kasih share sedikit pertanyaan atau pengalaman gini. Ibu rumah tangga nih, punya penghasilan sendiri, bisa ngatur dana sendiri, punya simpanan untuk masa depan, punya simpanan buat anak-anak, ya kan? Nah, kalau segala kebutuhan, semua kebutuhan bulanan kita itu sudah terpenuhi, ya kan, sudah terbayar semua, kita punya pengeluaran-pengeluaran, terus masih ada sisa saldo nih, yang bisa kita belanjain, budgetnya ya kurang lebih 1 juta lah satu hari, ya kan? Wow. Kira-kira kalau seorang ibu rumah tangga yang seperti itu, Racub, bayangkan aja, ya kan? Happy tidak? Happy, Bu. Happy dong. Kalau boleh saya tanya jujur, mau nggak rasakan kayak gitu? Mau, Bu. Mau. Ya, kalau mau rasakan seperti itu, lakukan apa yang kami lakukan. Lakukan apa yang leader sarankan. Mulai dari apa? Mulai dari hari ini yang nonton Facebook, hubungi orang yang memberikan channel ini. Yes. Supaya lebih mengetahui seperti apa sih, penasaran banget sih. Ini kali ini topiknya luar biasa banget. Hubungi segera setelah live ini off. Jadi hubungi, minta penjelasan, dan lakukan. Kami leader pasti juga termasuk Bu Esther dan yang lainnya akan memberitahukan, akan mengedukasi apa yang kami lakukan, supaya apa yang kami lakukan Anda lakukan. Yes. Suatu saat apa yang kami rasakan Anda juga rasakan. Lakukan apa yang saya lakukan supaya Anda juga merasakan apa yang saya rasakan. Yes. Sama-sama sukses bareng ya, Bu ya. Yes. Iya, ini kan kita enggak sendiri jalannya. Grup kita yang paling bawah aja kita bisa bantu, ya kan, seperti itu. Jadi kita tidak sendirian di bisnis ini, yang luar biasanya salah satunya itu. Ya, setuju Bu, setuju. Jadi semakin banget. termotivasi nih. Walaupun saya masih single, saya punya kebayangnya bukan buat anak ya. Jatuhnya amit-amit kalau saya kenapa-napa. Iya, tapi saya juga kebayang nih Bu sekarang, amit-amit kalau saya kenapa-napa, orang tua saya juga nggak khawatir. Saya juga nggak kayak sedih atau nggak berguna gitu. Saya setidaknya meninggalkan sesuatu yang sangat luar biasa mensupport orang tua saya. Karena kan umur orang tua kan pasti ya, Bu, kita bisa aja hidup sampai usia 70 kan, Bu. Kalau saya meninggal duluan, terus bapak ibu saya nggak ada yang support kan sedih kan. Tapi kalau kayak gini saya dengar ceritanya ibu, saya benar-benar semakin termotivasi lagi. Terima kasih ya Bu Serafina ya. Luar biasa. Mantep banget Bu Vina. Jadi sharingnya buat teman-teman di Facebook ya, langsung tanyakan aja ke pengundangnya apa sih bisnis 3i Networks itu sampai Bu Serafina bisa sukses ya. Dan kita kali ini Bu Vina, kita juga ada kuis berhadiah loh buat semua buat semua penonton di Facebook ya. Jadi kuis berhadiah ini ya berupa pulsa sih ya, kadang-kadang
Ya, untuk isi pulsa kan kebutuhan juga ya. Hari ini kalau nggak punya pulsa, ampun deh, nggak bisa buka Facebookan, galau jadinya. Galau. Kalau Anda ada kuota, galau pasti. Bener. Supaya kuotanya nggak habis-habis nih kayak Bu Serafina ya, teman-teman. Disimak ini kayak kuotanya nggak habis-habis, rekeningnya juga nggak akan pernah kering nih. Amin, amin. Bersama Tri Network pasti semua bisa seperti itu, Mister. Yes. Amin. Setuju. Mister Mami, kayaknya Mister Mami udah punya pertanyaannya nih. Gimana nih, Miss Esther? Mau mulai masuk aja? Siap. Oke, berapa pemenang untuk hari ini, Miss Esther? 2 pemenang. 2 pemenang. Siap-siap ya yang ada di Facebook ya. Mulai siap-siap ya, jempolnya ya. Biasanya kayak gini Pak Arjun udah push up ya, stikernya udah push up gitu. Dia udah siap-siap sama pertanyaannya. Oke, pertanyaannya, apa saja keunggulan dari bisnis 3i Networks? Apa saja keunggulan dari bisnis 3i Networks? Sebutkan 3, minimal 3 ya. 3 keuntungan bisnis 3i Networks. Yuk, yang duluan, coba dipantau. Duh, aku jadi deg-degan nih. Bu Esther juga udah push up ya. Nah tuh, Ibu Sasi Atmaja, investasi, income, dan insurance. Ibu Abia, bisnis bisa diwariskan, bisa berincome dan investasinya. Pak Martin, keunggulan 3i Networks dapat investasi, income, dan insurance. Nah, gimana nih? Bener kan nih jawabannya nih? Ini sih memang juga saya juga yang duluan jawab juga beliau ya, Ibu Sasi. Oke, berarti pemenangnya jatuh pada Ibu Sasi Atmaja. Wow. Dari Kota Lampung. Selamat ya. Selamat ya Ibu Sasi. Oke. Dan pertanyaan yang kedua mau dari siapa? Dari Ibu Serafina atau dari Miss Nur ini? Mungkin Bu Serafina punya nih. Oke, satu Nah, pertanyaan kalau Bu aku untuk kasih pertanyaan kuis. yang Ya, susah-susah. kuis berhadiah yang kedua. Oke. Silakan Bu. Pertanyaannya apa ya? Gini. Berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk bisa sukses di bisnis 3i Network? Untuk bisa sukses, berapa lama waktu yang kita tentukan, yang kita butuhkan untuk bisa sukses di 3i Network? Jadi jawabannya bisa ya relatif bisa, ya. Relatif, oke? Iya. Tapi sebenarnya kan udah ada Bu rata-ratanya kita berapa? Iya. Ya, Kita akan terbukti. Pertanyaan yang paling unik ya. Yang paling unik. Ya, paling unik. Ini ada rata-rata menjawab 5 tahun. 5 tahun, masa 5 tahun sih baru sukses di 3i. Nah, ini bukan bayar preminya ya, Bapak. Bukan bayar premi loh ya. Sukses di saat 3i. Anda bergabung bisnisnya 3i. Ayo. Ini tergantung dari kepercayaan diri Bapak dan Ibu nih ya. Benar sekali. Berapa bisa mendapatkan keuntungan ataupun income? Ayo 5 bulan, 1,5 tahun, aduh lama bener, 2 tahun, 7 tahun, lama bener. Lama benar. Saya kasih Kita coba cari pertanyaan, kita cari pemenang. Berapa lama untuk Bu Serafina income? Gimana? Coba kita dengerin. Sorry. Ya. Gimana untuk mendapatkan income minimal 5 juta di bisnis 3i Network? Butuh berapa lama? Itu aja, yang simpel-simpel, yang gampang. Iya, betul. Income 5 juta setiap bulan ya, Bu ya? Iya, benar. Bulannya ya maksudnya ya. Oke. Berapa lama ayo Bapak Ibu? Kalau saya kayaknya sih
Ya, Berapa kalau dengan bulan? kemampuan aku Setahun, 2 kayaknya 6 tahun. bulan, setahun ya. 2 Pak bulan Amir bisa nih, sebenarnya Pak nih. Amir secepatnya 6 bulan, seumur hidup. Waduh, Pak Martin 2 tahun, Bu Abia saat baru gabung jalankan bisnisnya. Pak Erwin taruh amba tergantung kita sendiri. Ibu Evi semakin banyak action semakin cepat sukses, yakin, fokus. Yes. Wah. Luar biasa. Gimana nih? Waduh banyak banget nih yang jawab 8 bulan secepat mungkin. Posisinya bronze 1 tahun kata Bu Abia. Yes. Waduh, ini yang mana nih Bu Serafina nih yang Nah, Bu betul Serafina, jawabannya? kira-kira jawaban yang paling yang mana yang tepat. jawaban ya. yang paling tepat? Oke, di bisnis 3i Network ini waktu tidak bisa ditentukan oleh perusahaan untuk kita mendapatkan income yang kurang lebih minimal 5 juta. Kalau kita bisa jalankan bulan ini dan bisa double elite dan bisa leader agensi aja, itu sudah bisa 5 juta. Jadi yang menjawab secepatnya paling benar itu adalah sebulan pun bisa. Yang paling rendah jawabannya tadi yang mana ya? Yang 5 bulan atau yang 1 bulan pertama atau yang berapa bulan itu yang diambil. Karena bisnis kita ini benar-benar dalam sebulan pun kita bisa income. Begitu. Mau ganti baju. Oke. Iya, oke. Ini langsung aku cari nih yang paling jawabannya paling singkat ya. Ya, paling singkat. Itu ada satu ibu. Menurut Miss Esther gimana? Ibu Abiatasi saat baru gabung jalankan bisnisnya. Ibu Ira 1 bulan. Yes, yang mana yang paling cepat jawabnya itu? Ada juga Pak Erwin taruh amba tergantung kita sendiri. Nah, itu yang paling dekat menurut aku jawabannya. Tapi Nah, yang 3 ini kira-kira mana yang lebih dipilih oleh Bu Serafina? Yang paling saya pilih itu yang target 1 bulan. 1 bulan itu ya memang, dan kita memang 1 bulan per bulan kan. Jadi memang yang 1 bulan yang sebut range waktunya itu yang tepat. Kita tidak bisa tergantung action kita. Ya, action lambat-lambat kayak kura-kura kan bisa tahunan, tapi yang 1 bulan tadi itu memang jawabannya tepat. Mantap, selamat untuk Ibu Ira ya, selamat buat Bu Ira. Selamat Bu Ira. Dapatkan Nanti kuis akan ini ya. Boleh langsung mend-DM ke channel sukses, admin channel sukses. Ya. Jadi bisa nanti minta nomornya. Jadi kita bisa langsung transfer ya, atau langsung beliin bonus pulsanya. Keren. Minggu Iya. depan aku jadi peserta Biar dapat pulsa. Harus dong Bu. Ada bagi-bagi. Lumayan. Iya Bu, setiap minggu ya kita sharing. Di channel sukses ini juga terbuka untuk siapa aja. Jadi kita akan memberikan edukasi finansial, bagaimana cara mengatur keuangan. Walaupun mungkin gaji cuma 1 bulan, tapi 1 bulannya 1 juta, tapi gimana tetap bisa nabung juga. Kita ada rumusnya Bu gitu. Jadi kita bisa akan belajar bersama-sama. Nah, dan kita udah sampai di acara puncak kita, hadiahnya udah selesai, udah dapat. Kita dengarkan nih pesan dari Bu Vina dulu nih sebelum kita berakhir. Oke, pesan. Ini kan sudah mau akhir tahun Bu Esther. Ya. Ya kan? Biasanya kalau akhir tahun itu kita punya doa, salah satu doa yang tidak pernah terlewatkan di malam pergantian tahun. Salah satu doa itu adalah semoga tahun berikutnya lebih baik dari tahun kemarin. Yes. Ini doa yang semua pasti doakan. Nah, malam ini saya mau sampaikan seperti ini. Banyak orang yang berdoa seperti itu, tapi kenyataannya, faktanya, hidupnya segitu-gitu aja dari tahun ke tahun tidak ada yang berubah. Padahal doanya tepat banget Bu Esther. Iya. Kira-kira apa yang salah? Nah, saya mau sampaikan, saya mau infokan sore ini bahwa mengapa doa kita sudah tepat, tapi hidup kita tidak pernah berubah-berubah dari tahun kemarin segitu-gitu aja, tahun berikutnya sebegitu aja. Karena apa? Bayangkan 5 tahun kemarin, 4 tahun kemarin, 3 tahun kemarin, 2 tahun kemarin, 1 tahun kemarin, apa yang kita lakukan itu kita lakukan juga tahun ini. Kalau tahun depan kita lakukan hal yang sama, maka hidup kita akan segitu-gitu aja. Nah, gimana caranya supaya hidup kita berubah lebih baik?
lakukanlah sesuatu yang tidak pernah kita lakukan tahun-tahun kemarin, supaya kita bisa mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita dapatkan di tahun-tahun kemarin. Kalau hari ini action kita di 3i, misalkan yang sudah bergabung di 3i ini, segitu-gitu aja untuk mendapatkan sesuatu yang lebih, maka harus kita melakukan hal-hal yang belum pernah kita lakukan, agar kita akan mendapatkan hal atau sesuatu yang juga kita belum pernah mendapatkan. Seperti itu.